Haleluya, amin. Hari ini kita memulai seri yang baru, judulnya Pintu. Ya, ada 4 seri, jadi ada berbagai pintu ya. Hari ini dimulai dengan jagalah pintu. Ya, saudara punya pintu di rumah? Semua yang tinggal di rumah ada pintu ya. Dan berapa kunci saudara, kunci pintu di rumah saudara? Ada berapa? Banyak ya, cetek, slot gitu ya. Jadi banyak kuncinya. Kenapa ada pintu dan ada kunci saudara? Biar aman. Biar nggak ada yang curi sesuatu yang dari dalam kan. Dan biar anak-anak saudara nggak keluar ya, seenaknya aja. Saudara bisa membayangkan, ya, misalnya di bawah ICA, pintu besar ya, oke, tiba-tiba ada banyak satpam gitu ya, keamanan, gede-gede badannya gitu ya. Saudara pasti tahu ada seseorang yang akan datang yang seseorang yang sangat penting, betul? Ya, pasti satpam itu ada untuk menjaga orang yang penting itu. Nggak mungkin nggak ada yang penting tiba-tiba banyak 10-20 satpam kan. Demikian halnya kita harus menjaga yang penting dalam kehidupan kita. Jagalah pintu. Hari ini kita akan berbicara tentang pintu dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan berikan satu cerita yang sedikit konyol tapi punya nilai untuk kita resapi ya. Ada satu pasangan sudah manula ya, 60 tahun mereka usia mereka. Pada hari itu mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30. Ya, ketika mereka sedang merayakan, malaikat Tuhan datang meminta mereka, apa permintaanmu pada ulang tahun pernikahan yang ke-30? Sang istri mengatakan, oh saya mau jalan-jalan ke dunia, keliling dunia. Oh, malaikat kasih tiket cruise, kapal pesiar keliling dunia. Happy istrinya. Ya. Terus kepada sang suami, dia tanya, Bapak maunya apa? Saya minta, saya punya istri yang 30 tahun lebih muda. Ya mungkin lihat istrinya 60 tahun gitu ya. Dia minta supaya istrinya mungkin lebih muda 30 tahun. Ya. Terus malaikat bilang, boom, jadi. Bapak itu sekarang umurnya 90 tahun. Saudara nggak nanggap? Nanggap ya? Perbedaan 30 tahun, tapi bapaknya itu sudah lebih tua lagi 90 tahun. Saudara hati-hati dengan ini. Amin. Jagalah pintu pada sore hari ini, firman Tuhan berbicara tentang menjaga mulut bibir kita. Katakan kiri kanan, jaga ini. Amin. Saudara, ada 2 hal yang paling penting yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Kita lihat firman Tuhan pada hari ini di dalam Mazmur 141 ayat ketiga. Firman Tuhan mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara pernah berdoa seperti itu? Pernah? Belum? Jujur. Oke, hal yang kedua yang harus kita jaga di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dan jaga bibir, mulut perkataan kita. Amin. Kalau kita lihat lagi di Mazmur 141 ayat ketiga tadi, itu bukan perintah dari Tuhan. Tapi firman Tuhan, ya. Yang kita harus mengikuti itu. Itu adalah doa dari Daud. Saudara bisa bayangkan Daud pada masa mudanya ketika dia sudah ditentukan sebagai raja, dia mengalami penganiayaan, fitnaan, serangan, provokasi dan sebagainya. Padahal dia akan menjadi raja loh, saudara bisa bayangkan. Ya, padahal dia benar. Tetapi kalau saudara dalam keadaan seperti itu, apa yang saudara lakukan? Saya benar, saya difitnah, ya, saya dianiaya, saya diprovokasi. Kita mau samperin orang itu kan. Ya mungkin saudara, oh saya nggak berani berantem ya, berantem fisik. Tapi minimal saya mau ngomong gitu ya. Disinilah posisi Daud saudara. Dalam keadaan tertekan dia memperhatikan, dia menjaga mulut bibirnya, dia berkata, awasilah mulutku Tuhan. Jagalah pintu bibirku ini. Ketika dia menghadapi seseorang mungkin yang memusuhi dia sudah memiliki perkataan yang penuh dengan hikmat. Amin. Perkataan hikmat itu menjaga pintu mulut kita itu untuk apa saudara? Untuk apa saudara?
Dalam keadaan apa saudara harus menjaga perkataan saudara? Coba saudara katakan. Dalam keadaan apa? Sebagai umat Tuhan, dalam keadaan apa saudara harus menjaga ini loh. Mulut saudara, perkataan saudara. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan marah, keadaan emosi, keadaan tersinggung, keadaan terluka, keadaan teraniaya. Saudara harus menjaga mulut dan perkataan saudara. Amin. Dalam keadaan ketika saudara ingin memperkatakan jahat tentang seseorang, saudara harus datang seperti Daud, Tuhan awasilah mulutku, berjagalah pada pintu bibirku pada saat itu. Pada saat ketika saudara ingin membela diri sekalipun, pada saat itulah saudara harus menjaga pintu mulut bibir saudara. Amin. Jadi mengapa kita harus menjaga? Mengapa? Pasti ada kebenaran firman Tuhan hari ini. Yakobus 1:26 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka apa? Sia-sialah ibadahnya. Firman Tuhan ini gawat enggak saudara? Saudara sudah beribadah, tapi tidak mengekang lidah perkataan saudara, firman Tuhan mengatakan sia-sialah ibadah saudara. Jadi menjaga pintu mulut, bibir, perkataan saudara itu sangat penting sekali. Oke? Ada 3 hal yang ingin saya seberangkan pada siang hari ini. Mengapa kita harus menjaga mulut kita? Mengapa kita harus memperhatikan perkataan kita pintu ini? Pertama, perkataan mengungkapkan kondisi hati kita. Amin? Perkataan yang kita ucapkan mengungkapkan kondisi hati kita. Perkataan kita tanpa saudara sadari itu mengungkapkan kondisi spiritual, keadaan rohani saudara. Betul saudara? Ada amin? Amin. Saudara ketika masuk ke tempat ini, saudara diperiksa temperatur, ya kan? Kalau temperaturnya tidak, alat temperaturnya tidak rusak, semua punya temperatur berbeda-beda, betul? Itu mencerminkan apa yang suhu tubuh saudara. Demikian perkataan kita. Itu mencerminkan, mengungkapkan kondisi hati setiap orang. Amin. Ada yang mengatakan, bibir ini, lidah ini adalah duta besar daripada hati kita. Bibir dan perkataan kita itu adalah juru bicara daripada hati kita. Amin. Matius 12 ayat 34 bagian B mengatakan, karena kita katakan bersama-sama, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati saudara. Jadi perkataan kita mengungkapkan isi hati kita, kondisi hati kita. Saudara mungkin ada yang mengatakan begini ya, oh dia memang orangnya mulutnya begitu, dari dulu memang begitu mulutnya, tetapi hatinya sebenarnya baik. Saudara pernah dengar? Bohong itu saudara, bohong. Firman Tuhan mengatakan apa yang diomongkan keluar dari hati. Amin. Yeremia 17 ayat 19 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Dari perkataan kita bisa menebak, kalau saudara bergaul dengan seseorang cukup lama, saudara akan tahu dari perkataan yang selalu negatif, yang selalu menuduh, yang selalu memfitnah. Saudara akan tahu sebenarnya orang ini ada kepahitan. Ada kondisi hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kondisi hati kita terungkap dari perkataan kita. Amin. Ada yang mengatakan begini, hurt people. Orang yang terluka biasanya suka melukai orang. Ya. Hari ini, poin pertama ini kita semua harus cek kondisi hati kita. Mungkin ada perkataan seseorang di masa lalu kita yang melukai kita. Dan pada hari ini tanpa sadar, kita sudah tidak sadar lagi. Luka itu masih ada dalam hati kita. Ketika kita ngomong, orang akan tahu sebenarnya ada luka dalam hati kita. Ketika kita ngomong, biasanya negatif. Menjatuhkan orang lain. Karena ada yang terluka di sini. Biarlah hari ini kita mencek hati kita. Dan motivasi kita ketika kita berbicara. Supaya kita bisa menjaga mulut ini. Firman Tuhan ini, jagalah pintu mulutmu bukan berarti kunci mulut saudara. Bukan berarti saudara tidak boleh ngomong dengan keadaan dan masalah saudara.
tetapi menjaga. Daud meminta Tuhan, awasilah Tuhan mulutku. Jagalah pada pintu bibirku. Dia takut dia mengucapkan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak benar. Jadi saudara boleh ngomong. Jadi firman Tuhan ini tidak mengunci bibir saudara ya. Tapi untuk kita berhati-hati dan berjaga-jaga agar kita tidak memperkatakan sesuatu yang lain. Amin. Kalau ada hati yang terluka, mari kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan sembuhkan. Amin. Karena Tuhan yang mengetahui hati. Tuhan akan sembuhkan, pulihkan dalam kehidupan kita agar kita tidak menyakiti orang-orang lain sekeliling kita, ya. Yang biasa kita sakiti adalah keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Amin. Jagalah pintu. Kita sudah belajar menjaga pintu mulut karena kita tahu itu mengungkapkan kondisi hati. Kedua, menjaga pintu mulut itu karena perkataan memiliki kuasa. Amin. Perkataan itu memiliki kuasa. Dua, kuasa mematikan atau kuasa menghidupkan. Kalau kita tidak hati-hati, dengan hati yang terluka kita akan menjatuhkan orang lain, akan mematikan. Mematikan semangat seseorang, mematikan rohani seseorang, mematikan pengharapan seseorang, mematikan cita-cita seseorang. Lebih parahnya kita mematikan cita-cita anak kita. Perkataan memiliki kuasa. Amsal 18:21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Hati-hati saudara, hidup, lidah bisa menghidupkan, lidah bisa mematikan. Amin. Saudara pikirkan sejenak apa yang bisa dilakukan kata-kata dalam hal ini, berkuasa. Perkataan bisa memulai suatu perang. Ya, mau perang negara, perang saudara, perang di dalam gereja karena perkataan. Perkataan juga bisa mempersatukan suatu negara, bisa mempersatukan keluarga. Mungkin keluarga yang sudah bertengkar, ya karena perkataan saudara dia bisa dipersatukan, direkonsiliasi hubungan yang ada. Betul? Perkataan juga bisa mengakhiri persahabatan. Perkataan juga bisa menjalin kembali persahabatan yang sudah rusak. Jadi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Berapa banyak keluarga yang pecah karena perkataan yang tidak penuh hikmat dari Tuhan. Ya, saya tahu kadang-kadang kita gregetan, kita mau melakukan sesuatu yang baik, tapi cara kita kadang-kadang salah. Kita berpunya inisiatif, punya keinginan dan niat yang baik, tapi perkataan kita tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Karena perkataan kita memiliki kuasa. Nah, perkataan, ada orang mengatakan kata-kata itu seperti anak panah, ya. Bzz. Anak panah itu bisa anak panah beracun dan anak panah yang penuh kasih. Makanya kita harus menjaga pintu mulut ini dengan perkataan kita. Sekarang perkataan yang mengandung kuasa mematikan. Saudara pasti tahu apa itu. Apa? Hah? Boleh ditampilkan slide-nya? Perkataan yang mengandung kuasa yang mematikan. Gosip. Nah itu daftar yang mematikan ya. Kuasa yang mematikan. Ada yang nggak ngerti? Sudah ngerti semua ya? Gosip. Menceritakan kepada orang lain tentang seseorang yang belum tentu benar, di luar konteks dan menjatuhkan seseorang. Mikir saudara? Kedua, busybody, kepo. Ngurusin semua orang, urusannya sendiri nggak beres. Ada di sini saudara, jangan lihat kiri kanan. Lihat sendiri. Ngurusin seluruh dunia. Urusan sendiri nggak beres. Itu namanya? Ya. Belum lagi tambah bumbunya. Ngurusin satu orang, ngurusin orang kedua, orang ketiga dicampur aduk. Busybody. Orang yang sibuk ngurusin orang. Yang ketiga fitnah. Memperkatakan tentang seseorang di balik kehidupan mereka dan menjatuhkan mereka. Amsal 26:20 mengatakan, Amsal 26:20 mengatakan, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, apa? Redalah pertengkaran. Amin. Pemfitnah, kata-kata mereka mematikan. Kalau nggak ada mereka, damai sejahtera. Yang berikutnya,
Saya hari ini mau nembak-nembak orang nih. Roh Kudus yang memulihkan, oke? Yang berikutnya pengadu. Tidak bisa menjaga kepercayaan, oke? Saya mau kasih tahu kamu rahasia saya ya, tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Tuh. Si B kan lari ke sini lagi. Saya mau kasih tahu tentang dia, tapi jangan cerita ke siapa-siapa. Si C lari lagi ke D. Jangan cerita siapa-siapa ya. Si A itu tuh. Rahasia sih rahasia, tapi atas nama jangan bilang siapa-siapa, udah menyebar seluruh gereja. Perkataan saudara, jaga mulut ini, jaga pintu ini. Amin. Oke, mengeluh, menggerutu. Tadi listnya ada mengeluh, menggerutu. Saudara ini, kalau kita mengomel, mengkomplain di hadapan Tuhan itu dosa saudara. Kita mengatakan Tuhan tidak mampu. Tuhan memberkati si A, ya kenapa dia diberkati, orangnya kan begini. Dia merasa dia pintar, benar, dan tidak diberkati. Pertama kita dosa kepada Tuhan dan perkataan kita tidak memberkati. Amin. Jaga pintu mulut ini. Kemudian menghakimi. Siapa yang ada profesi hakim di sini? Sebenarnya maksudnya hakim. Hanya hakim dunia, dia punya sekolah, punya ijazah, dan diangkat. Mereka baru bisa masuk di ruang sidang sebagai hakim. Dan kita tahu ada cuma satu hakim agung, Tuhan. Amin. Yang sudah menyelamatkan kita. Jangan kita menjadi hakim. Karena kita tidak tahu kebenaran absolut, kebenaran secara mutlak. Kalau kita menghakimi, hati-hati perkataan kita. Jaga pintu mulut ini. Sekali lagi saya tidak mengatakan saudara harus tutup mulut, kunci mulut saudara. Tetapi berdoa seperti Daud untuk Tuhan mengawasi mulut kita untuk menjaga pintu bibir kita. Amin. Haleluya. Saudara pernah mendengar orang mengatakan, ntar saya cabein mulutnya. Ya kan? Ya kan? Saya selotip mulutnya. Ya kan? Itu saking kesalnya perkataan orang itu tanpa dasar kebenaran. Ya. Kita harus tahu apa yang kita katakan kadang-kadang melukakan, mematikan. Ya, lidah yang mematikan. Sekarang lidah yang memberikan kehidupan. Lidah yang memberikan kehidupan. Jadi saudara harus boleh berkata, boleh membicarakan sesuatu. Tetapi inilah lidah yang memberkati. Lidah yang pembawa damai. Oke, boleh slide-nya ditampilkan. Lidah pembawa damai. Kata-kata positif untuk membangun, meneguhkan seseorang, membangkitkan seseorang lagi. Amin. Tidak selamanya orang itu terpuruk. Ketika Tuhan sayang kepada dia, apakah saudara tidak sayang kepada mereka? Lepaskan panah-panah penuh dengan kasih. Perkataan memberkati, perkataan yang mempromosikan, mengangkat kehidupan mereka. Memuji mereka. Itulah perkataan lidah kita yang memberikan hidup. Apakah saudara mau melakukan itu? Amin? Amin, haleluya. Kenapa saudara? Saudara dan saya, kita mau melakukan ini. Saudara tahu Rasul Paulus sungguh ingin melakukan ini. Di akhir daripada kitab Efesus, dia meminta kepada jemaat di Efesus untuk mendoakan mereka, untuk mendoakan Paulus. Dia di dalam Efesus 6 ayat 19 mengatakan, boleh tampilkan, Efesus 6 ayat 19 mengatakan, juga untuk aku supaya kepadaku, dia minta kepada jemaat ya, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan apa? Perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Rasul Paulus minta kepada jemaat untuk mendoakan dia ketika dia buka mulut, hanya perkataan benar, hanya Injil Tuhan, hanya kebenaran Tuhan yang diberitakan, yang diperkatakan. Amin. Jaga mulut ini, biar hanya kebenaran Tuhan yang difirmankan. Biarkan apapun keadaan musuh saudara sekali, bukan saudara disuruh mengasihi musuh-musuh saudara, betul ya? Apa sudah lupa? Sudah lupa firman Tuhan. Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Ya, disinilah firman Tuhan itu menjadi dasar bagi kita untuk berkata-kata kepada orang yang memusuhi kita sekalipun dengan perkataan kasih. Anak panah kasih. Walaupun orang itu memusuhi kita. Firman Tuhan hari ini dasarnya ada Mazmur 141 ayat 3. Daud menghadapi musuh. Dia mau mulutnya dijaga agar tidak ada perkataan yang mematikan. Hanya kebenaran yang harus kita ucapkan dari mulut
dan bibir ini. Amin. Haleluya. Mari kita boleh merenungkan saudara. Kalau saudara boleh melihat pengalaman kehidupan saudara ataupun orang lain, banyak orang yang kehidupannya begitu-begitu saja, tidak maju-maju. Ketika saudara selidiki, ada dalam kehidupan mereka, perkataan mereka selalu negatif. Perkataan saudara menentukan kehidupan saudara. Kalau saudara selalu negatif, selalu menjatuhkan, teman-teman akan lari. Betul? Teman-teman akan kabur. Banyak kehidupan mereka, tanda petik nasib mereka ditentukan oleh mulut mereka. Tujuan hidup mereka tidak maju-maju karena perkataan mereka tidak pernah mereka saring. Amin. Mari kita hari ini, kita tahu bahwa perkataan memiliki kuasa, mari kita memperkatakan kebenaran Tuhan. Amin. Berkat, memberkati. Amin. Memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus menjaga pintu mulut ini, tidak hanya itu mencerminkan kondisi hati kita, tidak hanya perkataan kita memiliki kuasa, tetapi nomor 3, perkataan tak ada yang tersembunyi. Perkataan saudara, omongan saudara tidak ada yang tersembunyi. Dia akan seperti loudspeaker yang besar, kemana-mana. Dan akan kembali kepada saudara. Saudara pernah tahu istilah mulutmu, harimaumu? Ya, jadi mulut kita tuh banyak harimau, hati-hati saudara. Apa artinya mulutmu harimaumu? Apa yang kamu perkatakan akan kembali memakanmu. Jadi perkataan kita itu tidak tersembunyi saudara. Pak, saya nggak jarang ngomong sekarang, saya cuma pasang status di Facebook. Ya kan? Ya kan? Tersurat dan tersirat, pokoknya saya ngomongin tentang itu. Pasti dia tersinggung. Pasti kena dia, ya kan? Ya. Pak Adi, ini poin 3 nggak termasuk. Perkataan saya bisa saya sembunyikan. Saya bisa delete, ya kan? Bisa delete ya. Tapi sebelum saudara delete, mungkin orang lain udah share. Kapok saudara. Mungkin sudah di-share, sudah di-screenshot, sudah kemana-mana. Prinsip ini masih sama, perkataan kita tidak bisa tersembunyi. Hati-hati, kita harus menjaga mulut ini, pintu mulut ini. Ya, sekarang ketik ya. Sehari menurut survei, perempuan ada 20.000 kata-kata. Oke. Pria 10.000 kata-kata, setengahnya. Ya. Ya. Saudara jatah ngomongnya hari ini 2.000 kata. Selebihnya suruh bayar. Oke, sekarang masih jam 1 menjelang jam 2. Setengah hari. Saudara sudah ngoceh 1000 kata. 10.000 kata. Tanpa saudara sudah ngoceh dari bangun pagi 10.000 kata. Oke, dari 10.000 kata itu yang saudara sudah siarkan ya, siarkan kayak berita gitu ya. Dan semuanya akan kembali kepada saudara. Dan dia berkuasa mematikan, berkuasa menghidupkan. Pikir sendiri, hitung sendiri. Berapa kata-kata yang saudara sudah ucapkan yang tidak membangun, tidak memberkati seseorang. Hati-hati saudara, jaga mulut bibir ini, perkataan kita. Karena perkataan saudara tidak ada yang tersembunyi. Saya dukung dengan firman Tuhan Lukas 12 ayat 2 dan 3. Lukas 12. Ayat 2 mengatakan, tidak ada suatu pun yang tertutup dan yang tidak akan dibuka dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat 3 mengatakan, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengeran dalam terang. Suatu saat akan terang, ngomongan saudara akan kedengeran. Bagian berikutnya lebih lucu lagi, apa yang kamu bisikan, bisikin. Di telinga, di dalam kamar, terkunci, tersembunyi, akan diberitakan dari mana? Dari atas atap rumah. Jadi saudara, jagalah pintu ini. Karena perkataan saudara tidak ada yang tersembunyi. Akan disiarkan dan menjadi kalau salah saudara mengatakan sesuatu yang benar, dia akan menjadi harimau yang akan datang kepada saudara kembali. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita hati-hati. Saudara kalau ke hotel, ya. Kalau saudara ke hotel ya, memang pintunya keamanan khusus kan. Saudara bisa tidur nyenyak, ya kan. Ada elektronik,
kunci elektronik, kunci slot, gitu ya, gembok. Ada yang bawa gembok tambahan ke hotel? Supaya aman ya. Makanya kita juga harus mengamankan pintu mulut dan lidah ini. Amin. Dan ketika saudara ke restoran, ya, saudara restoran, saya pesan ini ya, nasi goreng, ya. Yang datang kan nasi goreng kan, ya kan? Dan orang dapur semuanya masak, persiapkan nasi goreng dan datanglah kepada Pak Ari nasi goreng. Saudara, apa yang saudara katakan nasi goreng akan datang nasi goreng. Saudara punya menu buku kehidupan firman Tuhan. Perkatakan dari sana. Firman Tuhan mengatakan firman Tuhan yang ditaburkan, diperkatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Karena perkataan saudara tidak bisa saudara sembunyikan. Perkatakan firman Tuhan, dia akan memberkati, dan kebaikan, mujizat, berita, kesaksian yang hebat itu akan kembali kepada saudara. Karena saudara memperkatakan berita kebenaran. Amin. Haleluya. Hari ini saya harap kita semua boleh belajar, jagalah pintu. Katakan kiri kanan, jagalah pintumu ini. Saudara, karena pertama kita belajar, perkataan kita mengungkapkan isi hati kita. Perkataan kita memiliki kuasa, perkataan kita tidak ada yang bisa disembunyikan. Amin. Ayat terakhir dalam Yakobus 1:19 mengatakan, setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata. Saudara, saya tahu kadang-kadang kita diserang seperti Daud ya, kita difitnah seperti Daud. Asal saja kita berhenti sejenak dalam emosi kita yang sudah membalas gitu ya. Berhenti sejenak, tenang sejenak, saudara akan tahu saudara hampir saja memperkatakan kata-kata yang tidak membangun. Ketika kita emosi, udah mau ngomong gitu ya, untuk marah, ngamuk, tenang sejenak. Saudara akan tahu bahwa saudara sudah terlepas dari dosa saudara. Karena memperkatakan yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara tidak perlu memenangkan argumen di dalam setiap diskusi, ya kan? Ada orang ya, diskusi apapun, pokoknya dia mau menang. Ngomong duluan, papa, timpa lagi, papa. Saudara tidak mesti menang dalam setiap argumentasi. Dan saudara tidak perlu harus mengomentari. Ada komentator di sini mengomentari kehidupan seseorang. Komentator ya kayak di TV gitu ya. Nggak perlu saudara ngomongin tentang orang lain, nggak perlu ngurusin orang lain setiap saat, nggak perlu membenarkan orang lain setiap saat. Dengan perkataan kita yang terburu-buru, lambat berkata-kata. Amin. Mari kita menjaga pintu mulut ini, pintu bibir ini. Dan saya percaya kehidupan saudara akan lebih berarti karena saudara boleh memberkati orang, saudara akan membangkitkan semangat seseorang. Amin. Ada yang bermasalah pada saat ini dengan seseorang di sini, di luar? Ada. Ada yang terluka saat ini oleh perkataan seseorang? Ada. Hari ini, sesudah ini kita akan berdoa bagi setiap hati yang sudah terluka oleh perkataan orang lain di masa lalu. Mungkin tanpa sadari orang tua kita memperkatakan sesuatu, suami istri kita memperkatakan sesuatu yang menyakitkan kita mungkin sudah anggap selesai, tetapi ketika hati masih terluka, dia akan keluar dari mulut dan bibir kita. Dan hari ini kita juga akan berdoa buat setiap kita yang sudah memperkatakan kata-kata yang tidak memberkati, kata-kata yang mematikan, agar kita diampuni, dan mulai saat ini kita akan menjaga pintu mulut dan bibir ini. Amin, saudara. Dan kita setiap saat saudara kita boleh berkata, awasilah mulutku Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, tidak gampang saudara, saya percaya tidak gampang. Apalagi ketika seperti Daud kita dituduh dan sebagainya. Kita belajar dari Daud, awasilah mulutku Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud ingin mengatakan, Tuhan tolong aku Tuhan, aku tidak mampu. Awasi aku Tuhan, jaga sebelum saya ngomong Tuhan, jaga Tuhan supaya tidak menyakiti seseorang. Amin.
Kita mau apa yang kita katakan memuliakan Tuhan. Kita mau apa yang kita perkatakan mendatangkan kehidupan bagi setiap orang. Amin. Ada amin saudara? Saudara mau menjaga pintu mulut saudara? Bagaimana? Saudara sudah belajar pada hari ini, firman Tuhan sudah diberikan, sekarang keputusan saudara. Ya, saya tahu kita tidak mampu tetapi kita bisa minta kepada Tuhan. Amin.